Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 5 Januari 2021. Perubahan hidup. Yohanes 8 ayat 21 sampai 31. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Benarlah prinsip kebenaran yang Rasul Paulus nyatakan bahwa hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Rasul Paulus mengontraskan dua macam pelayanan dengan tujuan akhir yang berbeda. Pelayanan yang didasarkan pada hukum legalis kurang bernilai dibanding dengan pelayanan yang berdasarkan roh. Pelayanan berdasarkan roh bersifat menghidupkan dan lebih mulia. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Jenis pelayanan inilah yang Yesus lakukan sehingga benar-benar mentransformasi kehidupan banyak orang. Pelayanan Yesus benar-benar mendatangkan suatu perubahan yang sangat menakjubkan dan berhasil maksimal. Pelayanan Yesus menyentuh dan juga mengubahkan kehidupan orang-orang Yahudi secara berbeda. Mereka mengalami perubahan karena percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 30. Secara implisit ada kemungkinan orang-orang Farisi juga ada yang percaya kepada Kristus. Bagaimana hidup seseorang bisa diubahkan dan diselamatkan? Bila kita berdasarkan pada prinsip yang Yesus ajarkan, maka ada beberapa prinsip harus ditaati sebagai respon kita atas anugerah Allah. Adapun bukti keotentikan kita sebagai murid Kristus adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Ayat 31. Tinggal dalam firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Jadi bukan sekadar tahu banyak firman Tuhan, melainkan merenungkan dan melakukannya. Yesus memaparkan bahwa usaha manusia untuk berubah dan diselamatkan adalah sia-sia, karena justru usaha tersebut akan mendatangkan kebinasaan atau kematian. Ayat 21. Jika demikian, apa solusinya? Yesus memberikan solusi yang pasti adalah melalui percaya kepadanya sebagai utusan Bapa yang mengemban misi penyelamatan atas manusia, terutama mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehadiran Kristus dan pelayanannya benar-benar mendatangkan perubahan hidup atas setiap orang percaya. Bagaimana dengan proses hidup kita selama ini? Apakah masih statis atau justru terus berubah secara signifikan dan berkesinambungan? Untuk mencapai kepastian dan keyakinan yang kokoh,
Kita harus kembali pada fondasi yang paling dasar, yakni melalui sikap yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan konsisten melakukan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena Yesus sudah menerapkannya sebagai fondasi bagi transformasi hidup. Menerapkan apa yang Yesus tuntut sebagai solusi terbaik bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya adalah langkah yang tepat. Perubahan hidup kita hanya bisa terjadi melalui kepercayaan dan keberserahan kita di dalam Kristus dan firman-Nya. Perubahan hidup kita mengarah kepada keserupaan dengan Kristus Yesus. Karakteristik utama seorang murid Kristus adalah transformasi hidup karena konsisten percaya dan menaati Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.